Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Ya Allah, amin. Sahabat-sahabat Smart Skill School. Kita sendirian lagi nih. Karena David lagi syuting untuk program beliau Awas Kaca. Itu adalah program ketika beliau melakukan perenungan diri tentang apa-apa yang beliau jalani dalam kehidupan ini dan bagaimana beliau melihat kebesaran Allah di sekeliling beliau sehingga beliau lebih kepada perenungan diri. Keren programnya. Nonton ya, ikutin terus tuh program barunya David, Awas Kaca. Kita sekarang udah masukin beberapa hari lagi nih. Sehari 2 hari lagi. Yaumul Bid. Pertengahan bulan. Yang setiap bulannya Rasulullah SAW ini menganjurkan kita untuk puasa. Namanya puasa putih, Yaumul Bid. Dan ini istimewa karena Yaumul Bid yang kita alami bentar lagi ini adalah Yaumul Bid di bulan yang beberapa saat lagi masuk Ramadan. Yaitu Yaumul Bid bulan Sya'ban. Itu sebabnya walaupun dia Yaumul Bid sama seperti tiap bulannya, tapi karena dia di bulan Sya'ban, maka biasa dikenal disebut sebagai Nisfu Sya'ban. Yaumul Bid di bulan Sya'ban. Namanya jadi Nisfu Sya'ban. Ini kita mau hadisnya komplit, ada yang soheh, sampai ada yang do'if, sampai maudhu, ada macam-macam. Tapi hadis manapun yang mau kita rujuk, semuanya sama, bahwa dalam Yaumul Bid ini, terserah bulan apa, apalagi bulan Sya'ban, kita dianjurkan untuk banyak melakukan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan soleh di Yaumul Bid tersebut. Apalagi Yaumul Bid bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban ini, benar gak? Di siang harinya kita disunahkan untuk berpuasa, di malam harinya kita disunahkan untuk melakukan banyak amalan-amalan. Nah, karena malam hari nggak mungkin puasa, maka amalan yang tersedia adalah banyakin sholat malam, baca Quran, banyak zikir, sholawat, sedekah, dan sebagainya. Oke. Baca Qurannya memang mana terserah, mau khataman Quran boleh, mau Ar-Rahman boleh, Al-Kahfi boleh, Waqiah boleh, Yasin juga boleh, Al-Fatihah juga boleh, terserah. Mau sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh, terserah dah. Pokoknya banyakin amalan-amalan di bulan di Yaumul Bid ini, apalagi Yaumul Bidnya ini Yaumul Bid bulan Sya'ban yang kita sebut dengan nisfu Sya'ban. Mau lakuin di masjid rame-rame boleh, karena kalau di rumah kadang-kadang kita nggak semangat. Mau di rumah juga boleh, mau dua-duanya boleh. Ke masjid ikutan, di rumah kita ikutan lagi. Karena kalau kita mau sholat-sholat yang panjang-panjang, yang amalan-amalan rahasia kita, supaya orang lain nggak ngelihat kita, supaya kita nggak timbul riak di dalam diri kita, boleh. Jadi di masjid ikutan, di rumah kita tambah lagi dengan amalan-amalan rahasia kita. Oke. Nah, kadang-kadang kita melihat juga fenomena di dalam masyarakat kita, ketika di masjid rame-rame itu ada juga yang membawa air-air aqua gitu. Kemudian ditaruh, dibuka gitu, jadi habis doa segala macam, kemudian airnya itu karena dia udah sama-sama ada doa segala macam, itu jadi air doa tuh, kadang-kadang istilahnya gitu tuh, air doa. Nah, inilah yang kemudian kadang-kadang menimbulkan pertanyaan, apakah ada yang kayak seperti itu? Nah ini, yaitu adanya wasilah menggunakan benda-benda dalam kita memanjatkan doa-doa kita. Nah ini kita kembali kepada teori kita yang pertama nih, 3 tahun 4 tahun yang lalu pernah kita bahas, bahwa ilmunya Allah itu, takdirnya Allah itu ada 2. Yang pertama yang bentuknya kun fayakun, yang Allah bilang jadi gitu. Tapi ada juga yang bentuknya sunnatullah, ada sebab akibatnya, ada wasilahnya untuk dia terjadi. Dalam kehidupan ini, sebagian besar itu adalah yang sunnatullah, yang sebab akibat, yang ada wasilahnya. Yang kun fayakun ini sedikit sebetulnya. Dan kalau ada yang terjadi kun fayakun ini, itu biasanya di luar nalar manusia. Sehingga orang mempertanyakan, kok bisa Nabi Isa alaihissalam gak punya bapak gitu? Kok bisa Nabi Yunus masuk perut ikan kok nggak mati dan sebagainya. Tapi sebagian besar dalam kehidupan kita ini kebanyakan adalah yang sunnatullah, yang sebab akibat. Nah,
Kita lihat misalnya, oke, kembali kepada wasilah melalui benda, doa wasilah melalui benda. Kita lihat misal contohnya adalah ketika Nabi Musa alaihissalam dikepung oleh Fir'aun dari belakang dan Laut Merah di depan. Oke. Kemudian Allah menyuruh Nabi Musa mengetukkan tongkatnya. Ini wasilahnya adalah tongkat. Nah, bukan sekedar Nabi Musa doa, Laut Merah terbuka, bukan. Tapi ada wasilahnya di sini. Apa wasilahnya? Tongkatnya Nabi Musa. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mengetukkan tongkatnya ke Laut Merah. Maka kemudian terbelahlah Laut Merah tersebut. Nah, ini. Contoh kedua, misalnya. Bajunya Nabi Yusuf alaihissalam. Oke? Maka bawalah baju ini serahkan kepada ayahku, benar gak? Dengan wasilah baju itu, kemudian matanya ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam jadi sembuh. Nah ini, benar gak? Ini juga contoh yang kedua. Bagaimana sebuah benda, yaitu baju Nabi Yusuf alaihissalam, menjadi wasilah akan kesembuhan mata dari ayahnya. Nah, itu. Inilah sebetulnya yang menyebabkan kemudian ada pemahaman tentang kemampuan Allah memberikan kemampuan pada benda yang menjadi wasilah seperti tongkatnya Nabi Musa atau bajunya Nabi Yusuf untuk menghantarkan kejadian-kejadian yang ditetapkan oleh Allah. Kalau nggak ditetapkan oleh Allah nggak kejadian juga, benar nggak? Misalnya tongkat Nabi Musa ya sekali itu dia bisa bukanya, benar nggak? Walaupun di kejadian lain tongkatnya Nabi Musa juga menjadi wasilah untuk memakan ular-ular sihir dari para penyihir-penyihir Firaun. Bajunya Nabi Yusuf ya sekali itu juga, benar nggak? Sehingga itulah kemudian kita memahami hal tersebut. Di Indonesia, misalnya kita ambil contoh lagi, sebelum Islam masuk, ini juga dikenal orang memiliki keris misalnya, benar nggak? Nah, ketika Islam masuk, kemudian ilmu Islam kemudian ingin mewarnai tradisi tersebut, sehingga kalau dalam kitab, ini kitab namanya Tuhfatul Mursalah, ini ditulis oleh Syekh Muhammad Fudail, oke? Ini beliau melihat bagaimana ajaran tasawufnya Ibnu Arabi. Nah, ini ajaran tasawuf Ibnu Arabi itu dimasukkan, mewarnai hal tersebut. Jadi kalau kita lihat ke dalam kitab-kitab tersebut itu dituliskan bagaimana ilmu-ilmu tasawuf masuk mewarnai filosofi dari pembuatan keris, look-nya, segala macamnya lah, ada segala macam. Jadi ini merupakan satu hal yang kita memang lihat dalam fenomena masyarakat. Yang harus kita pahami adalah, baik tongkatnya Nabi Musa, baik bajunya Nabi Yusuf, ataupun air yang ada dalam botol aqua itu, ataupun keris, itu semua, itu adalah makhluknya Allah. Nah ini, itu adalah makhluknya Allah. Itu sebabnya kalau kita baca misalnya sebuah surat yang sangat terkenal, Qul na'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ini min syarri ma khalaq, dari semua makhluknya Allah. Nah, itu minta perlindungan dari Allah dari semua makhluknya Allah, min syarri ma khalaq. Ya, mereka itu semua adalah makhluknya Allah, benar enggak? Yang harus kita bedakan atau yang harus kita jaga hati-hati, benda-benda yang menjadi wasilah tersebut jangan sampai kita campur, nah ini, dengan adanya makhluk lain selain tongkatnya Nabi Musa, selain baju Nabi Yusuf, selain benda-benda yang lain itu. Itu kan kita wasilah dari doa kita. Jangan sampai kita biarkan misalnya dengan mengundang jin untuk masuk ke benda-benda tersebut. Itu udah jadi salah. Karena tongkatnya Nabi Musa itu nggak ada jinnya yang masuk untuk bantuin. Baju Nabi Yusuf nggak ada jinnya. Itu adalah doa kita yang kita wasilahkan ke benda-benda tersebut.
Bukan minta pertolongan dari jin, tapi minta pertolongan dari Allah. Nah, ini emang tipis. Emang tipis, tapi inilah letak akidah kita. Kita harus meyakini, mengimani bahwa ini semua kekuatan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini. Dalam kehidupan modern kita juga melakukan atau mengalami wasilah-wasilah ini. Ketika kita lapar, kita akan makan. Nah, dengan wasilah makan itu kita jadi kenyang. Ketika kita sakit, kan kita minum obat. Dengan wasilah obat itu kita jadi sehat, benar nggak? Padahal yang membuat kita sehat Allah juga, benar nggak? Nah, ini. Begitu juga dengan segala macam hal-hal lain. Jadi, sahabat-sahabat Smart Skill School, marilah. Ketika kita memasuki malam nisfu Sya'ban ini, kita lakukan banyak ibadah-ibadah, tapi tetap kita jaga kemurnian, kebersihan akidah kita. Kita minta hanya kepada Allah saja, dan cukuplah Allah bagi kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagi kita untuk meyakini la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan kepada kita lahir batin untuk terus berjalan ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.